Halo teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai jaringan client server. Nah, sebelum kita pada inti pembahasan, kita kilas sedikit mengenai apa sih itu jaringan client server. Nah, jadi jaringan client server itu adalah suatu model jaringan yang memiliki klien dan server. Nah, klien ini merupakan komputer yang meminta layanan, itu dapat berupa data atau perangkat keras misalnya printer. Nah, sementara server itu ialah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan dari klien gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan simulasi dari jaringan client server ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk membuat jaringan client server, kita memerlukan beberapa perangkat. Itu yang pertama, kita memerlukan server tentunya. Itu dapat kita dapatkan di bagian kiri bawah pada end device, kita klik menu server. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Ini servernya. Kemudian setelah server kita perlukan switch, yaitu untuk menghubungkan suatu perangkat. Itu di menu switches. Nah, setelah kita dapatkan switch, server dan switch, kita perlukan PC-nya atau device-nya. Kita contohkan dua device saja untuk lebih mudahnya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita memerlukan kabel untuk menyambungkan perangkat-perangkat ini. Kita dapatkan di menu connection. Nah, kita pilih kabel ketiga ini. Nah, jadi kita hubungkan dari switch ke server, kemudian dari switch ke PC pertama. Nah, yang terakhir dari switch ke PC yang kedua. Nah, di sini saya ubah dulu PC kedua biar gampang. Nah, jadi kita sudah memiliki tampilan jaringan awal seperti ini. Nah, jadi karena perangkat ini belum memiliki IP server maksud saya, jadi kita berikan IP server kepada yang pertama di server dulu, di menu desktop, kemudian di IP configuration. Di klik. Nah, kita tuliskan IP address 192.168.1.1. Nah, untuk subnet mask ini akan otomatis terisi. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Nah, jadi server itu sudah memiliki IP address. Lalu bagaimana dengan PC pertama dan PC kedua ini? Nah, kita klik, kita menu desktop ke IP configuration. Nah, karena kita di sini merupakan jaringan client server, jadi ada klien dan juga servernya itu berbeda, tidak seperti jaringan peer-to-peer yang tidak ada klien dan juga tidak ada server. Nah, jadi untuk memudahkan kita pakai menu DHCP, sehingga dia akan requesting IP address. Jadi dia hanya merequest dari server yang sudah ada. Jadi klien meminta kepada di server tersebut untuk menyediakan IP. Jadi DHCP request successful. Nah, jadi sudah ada otomatis IP address-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada PC yang pertama. Desktop, IP configuration, DHCP, requesting IP address. Nah, sudah successful. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali cek apakah ini sudah terhubung dengan baik. Kita coba cek di PC1 di command prompt. Nah, kita ketikkan ping. Kemudian IP address-nya 192.168.1.1, enter. Oke, ada balasan reply from bla bla bla. Kita coba ping 192.168.1.2, enter. Nah, sudah ada balasan. Jadi kalian bisa lakukan hal yang sama pada PC-PC yang lainnya. Ini sudah terhubung dengan baik. Nah, jadi jika kita sudah pastikan ini terhubung dengan baik, kita sekarang mencoba pada menu HTTPS. Nah, jadi pada server ini kita klik dulu, kemudian ke menu config.
Nah, di sini kita beralih kepada bagian HTTP. Nah, di sini ada index.html. Nah, di sini kita bisa mengedit isinya. Saya coba pada menu size dulu. Mungkin kita pakai size-nya 25. Nah, color-nya kita pakai red mungkin. Nah, karena di sini tersetting bahasa Inggris, jadi kita ikuti menggunakan bahasa Inggris pula. Nah, saya ubah pada index atau pada kalimat Cisco Packet Tracer ini. Saya ubah menjadi tutorial jaringan client server. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Nah, untuk mencoba apakah HTTPS itu berfungsi atau tidak, kita coba di PC pertama. Kita beralih kepada web browser. Nah, di sini pada menu URL kita ketikkan IP address dari server tersebut, yaitu 192.168.1.1. Enter. Nah, sudah ada yang kita edit tadi, tutorial jaringan client server. Berarti ini artinya pada menu HTTPS kita sudah berhasil membuatnya. Oke, kita pastikan lagi pada PC yang kedua. Web browser URL-nya 192.168.1.1. Nah, sama, ini juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk menu HTTPS itu cukup mudah mengaplikasikannya pada jaringan client server. Nah, sekarang kita coba pada menu email. Nah, jadi sebelum kita membuat email, kita harus membuat domainnya dulu. Bagaimana kita caranya membuatnya? Kita klik pada menu server, pada perangkat server. Kemudian, nah, pada dialog box ini akan muncul beberapa tampilan berikut. Nah, kita klik pada menu DNS. Apa itu DNS? DNS itu adalah Domain Name System. Jadi, kita harus membuat domainnya dulu. Nah, kita umpamakan domainnya seperti ini. usa.id dengan address-nya IP itu ya, 192.168.1.1. Oke, add. Nah, jadi kita sudah mempunyai domain yaitu usa.id. Nah, untuk selanjutnya kita beralih pada menu email. Nah, untuk email ini di sini kita harus membuat usernya. Jadi di sini kan tadi kita memiliki dua PC, PC1 dan PC2. Jadi PC1 dan PC2 ini kita harus buatkan user agar bisa terhubung satu sama lain. Nah, kita masukkan domain yang tadi, usa.id. Nah, untuk usernya kita pakai misalkan Ayu, passwordnya 111. Add. Nah, kita buat user yang kedua yaitu misalkan Dewi dengan passwordnya 222. Add. Nah, jadi kita sudah memiliki dua user yaitu Ayu dan Dewi. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh close. Nah, kita coba di PC1. Kita klik dan kita beralih pada menu email. Nah, di sini kita harus mengkonfigur email lagi. Kita tuliskan namanya, kita tuliskan Ayu. Nah, dengan email address-nya ini bisa kita sebutkan kita seperti membuat email dulu untuk user Ayunya seperti itu. Jadi email address-nya kita pakai Ayu saja, @usa.id. usa.id ini adalah domain yang tadi kita buat. Nah, untuk server information-nya, incoming mail servernya kita gunakan usa.id juga. Outgoing mail server juga seperti itu, usa.id. Nah, untuk username itu boleh saja kita gunakan Ayu lagi. Passwordnya yang tadi kita gunakan yaitu 111. Lalu kita save. Nah, untuk yang PC kedua sama email, username-nya tadi Dewi. Nah, untuk email address-nya sama Dewi @domain yang sudah kita buat yaitu usa.id. Nah, untuk incoming mail server juga sama usa.id. Nah, kemudian untuk username-nya itu kita gunakan dulu juga.
dan passwordnya itu 222. Oke, sip. Nah, jadi kedua PC kita sudah memiliki user PC 1 dan PC 2. Nah, sekarang kita coba kirimkan email. Contohkan dari PC 1, kita klik compose, kemudian tuh kita kirimkan ke siapa? Oke, kita kirimkan ke user yang kedua, yaitu dengan alamatnya dewi@yusa.id. Nah, subjeknya ini bebas, bisa misalkan saya gunakan tiket konser misalkan. Nah, untuk isi dari emailnya itu terserah kalian, misalkan halo, berikut tiket konser sudah bisa. Nah, misalkan seperti itu, kita send. Oke, nah kita cek pada PC yang kedua, apakah sudah terkirim. Di menu receive. Oh, ternyata sudah ada email yang masuk. Kita buka. Dikirimkan oleh ayu@yusa.id, kemudian dikirimkan Selasa 15 Maret jam 2 pagi dengan isi sebagai berikut. Nah, ini juga kita bisa membalasnya. Kita bisa klik juga dengan mengklik reply. Kita misalkan ketikkan terima kasih. Kita tinggal send kembali. Nah, jadi ini sudah tersend ke user yang mengirimkan tadi. Coba kita cek di PC 1 apakah sudah ada masuk. Nah, ini juga sudah ada masuk dari dewi@yusa.id. Itu balasannya terima kasih. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa tutorial email dalam jaringan client server itu berhasil kita buat atau kita simulasikan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi sekian untuk jaringan client server. Semoga bermanfaat dan terima kasih.